الحمد لله الذي قلب قلوب المؤمنين في أي شيء شاء وأوضح أنفسهم بالهداية والوسط. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هم أهل التقوى والمغفرة برحمتك العامة. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berharga ini marilah kita berikhtiar dan berusaha dalam ilmu dan amal guna melakukan perintah Allah, yaitu imtisalul awamiri wajibinabun nawahi. Hendaklah kita ketahui bersama, tidak ada bekal yang lebih bagus, lebih indah yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa. Setiap orang pasti bahkan sering menghadapi masalah, baik itu masalah ekonomi, keluarga, politik, baik itu di kantor, di rumah, di masyarakat, dan di mana saja. Dengan masalah itu sesungguhnya kita akan merasakan dua hal. Yang pertama, dengan masalah seseorang akan mengerti bahwa dirinya banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kedua, dengan masalah seseorang akan tahu bahwa ia membutuhkan seseorang guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ketiga, dengan masalah itu seseorang akan meningkat derajatnya tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia menghadapi masalah tersebut dengan benar sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang disebut dengan masalah tersebut? Jawabannya adalah, masalah ialah ketidaksesuaian antara harapan dengan fakta, atau ketidaksesuaian antara gagasan dengan fakta di lapangan. Ketidaksesuaian inilah yang mengakibatkan masalah muncul. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita guna menghadapi masalah yaitu dengan sabar, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, saling menolonglah kamu dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Di ayat lain, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ridwallahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dua ayat ini menjelaskan agar kita bersifat sabar dalam menghadapi masalah. Orang yang sabar akan disertai oleh Allah, dan lebih penting dari hal itu adalah orang yang sabar akan mendapatkan nikmat yang tanpa batas. Namun sabar di sini harus kita bangun secara konstruksi, secara produktif. Hal ini disebabkan banyak di antara kita yang salah kaprah memahami sabar. Yang pertama, sabar dimaknai sebagai tindakan pasrah tanpa usaha dan dalam perbuatan. Kedua, sabar dimaknai sebagai akhir dari semua usaha. Dengan makna sabar seperti berarti sabar telah dimaknai sebagai tindakan yang tidak produktif. Sabar sebagai sebuah akhiran dan bukan sebagai penggiring dari sebuah tindakan atau aktivitas. Padahal sabar yang benar adalah sabar dalam arti produktif, yaitu pertama, sabar haruslah dibarengi dengan introspeksi dan evaluasi diri dari apa yang kita lakukan. Kemudian sabar adalah bentuk optimisme, artinya jangan menganggap masalah, kegagalan, dan keterpurukan atau ketidaksesuaian dengan fakta sebagai akhir dari segalanya.
Semoga dengan khotbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi diri Fatih dan para jemaah umumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdullah. Usikum wa nafsi bitaqullah wa idzal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.